Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Yuk semuanya bilang, saya luar biasa karena Allah saya dahsyat dan luar biasa. Ya, sekali lagi ya, saya luar biasa karena Allah saya dahsyat dan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ya, Miss berdoa dan berharap kita terus dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, marilah kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan lewat ucapan syukur kita, lewat pujian kita, lewat hidup kita yang boleh kita andalkan dalam kehidupan kita hanya Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang akan menolong setiap kita. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari anak-anaknya kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap musim hidup kami mempercayai Engkau Tuhan Allah yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami lewat firman-Mu, lewat apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami mau berkata, Tuhan Yesus itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat hari ini, kesempatan hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Sepenuhnya kami boleh persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah, bahkan kami yang ada di rumah sakit, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan. Kami mohonkan biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami dan malaikat-Mu yang berkawal atas kami. Sehingga apapun yang boleh kami persembahkan hari ini, biar semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Yuk setiap anak-anaknya mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kembali ke Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Setiap musim kami Engkau ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari anak-anaknya sama-sama kita angkat pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Selamanya ku tetap percaya. Dengan iman kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti,
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh Tuhan menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau penolong yang setia, Engkau penolong yang setia, Bapa yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari biar setiap kita semua yang ada di rumah-rumah, kita yang boleh mengikuti ibadah ini, mari sama-sama naikkan penyembahan-Mu. Mari naikkan pujian syukur kita bagi Allah, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu selain memuji menyembah-Mu, selain meninggikan nama-Mu, oh Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Engkau penolong yang setia, Engkau Allah yang kami sembah. Terpujilah Engkau Yesus, Allah penyembuh kami, Allah pemulih hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari setiap kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong. Kami percaya Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari lebih sungguh lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dialah satu-satunya Allah penolong kita, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mempercayai setiap janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Semua kita yang diberkati dan mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Ya, Miss mau tanya dulu buat anak-anaknya mulai dari TK, SD, SMP. Siapa di sini yang masih kadang-kadang taat sama orang tuanya? Ayo, coba angkat tangan jujur ya. Iya, ada yang angkat tangan ya. Oke, siapa di sini yang setiap orang tuanya atau gurunya menyampaikan sesuatu nasihat, dia nggak mau taat? Ayo, coba angkat tangan. Iya, Tuhan melihat ya kalau kejujuran kita ya. Iya. Siapa di sini anak-anaknya yang kalau dinasehati orang tuanya, terus guru-gurunya atau yang lebih tua, dia langsung taat? Wow, oke, puji Tuhan. Iya, jadi setiap anak-anak yang terangkat Tuhan, yang terangkat tangannya maksud Miss, Tuhan tahu dan melihat ya. Jadi di sini pujiannya akan berkata bahwa kita harus dengar-dengaran, mau dengar-dengaran nasihat dan didikan ya. Sebab semua nasihat dan didikan itu mengajari kita untuk lebih baik lagi. Oke, siapa yang mau berjanji mau taat sama Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya? Iya, oke. Yang mau taat sama orang tuanya boleh lambaikan tangannya? Iya. Yang mau taat sama gurunya boleh lambaikan tangannya? Iya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Iya, kita angkat pujian ini. Mari sama-sama kita belajar pujian ini dan anak-anaknya sudah pasti ada yang tahu lagunya ya. Yuk. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yesus.
Yang mau jadi taat? Iya, semua Tuhan rindukan supaya kita menjadi anak-anak yang baik dan mau dengar-dengaran akan Tuhan dan orang tua. Oke, nah sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anaknya yang ada di rumah. Sikapnya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, karena kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Semua anaknya boleh duduk dan mau mempersiapkan diri kita. Siang hari ini kami menyiapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kesempatan ini. Engkau berikan waktu kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan di ibadah sekolah Betani ini, Tuhan memberkati seluruh anak didik kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu yang dari rumah. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh rindu untuk beribadah setiap hari Jumat. Supaya mereka rindu untuk mau mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi kami yakin dengan iman kami Tuhan, firman itu akan melekat di hati anak-anak kami, melekat di hati orang tua, melekat di hati guru, di hati yayasan baik orang yang mendengar saat ini.
Itulah kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikanlah hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba layak untuk menyampaikan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak semua, shalom buat anak-anak semuanya. Iya, Miss Tein harapkan semua anak-anak sekolah Betani, baik itu TK, SD, SMP, semuanya dalam keadaan baik dan aman dalam lindungan Tuhan. Miss Tein harapkan itu, walaupun kondisi kita saat ini lagi dalam daring, anak-anak mendengarkan khotbah, mendengarkan pujian di rumah, Miss yakin dengan hati yang rindu kita akan mendapatkan firman Tuhan hari ini. Oke anak-anak Miss semua, Miss Tein mengharapkan mari kita ambil Alkitab kita bersama-sama. Kita buka firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 20. Firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 20. Tema khotbah Miss Tein hari ini, nasihat dan didikan. Oke anak-anak, nasihat dan didikan. Kalau anak-anak sudah buka, mari kita bersama-sama membacanya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, Miss baca sekali lagi. Coba kamu renungkan, kamu dengar, kamu hayati firman Tuhan. Hanya satu ayat, kamu hayati. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan menyuruh kita, mengingatkan kita, harus tidak boleh tidak. Ini suatu perintah Tuhan Yesus. Apa yang harus kita dengarkan? Dengarkan, yang kita dengarkan adalah nasihat. Nasihat dan terimalah didikan. Ketika anak-anak mendengarkan nasihat, terimalah didikan itu supaya apa? Supaya engkau menjadi bijak. Bijak di masa depan, berarti di masa yang akan datang. Apabila kamu mendengarkan nasihat dan menerima didikan. Renungkan firman Tuhan hari ini. Anak-anak semua, nasihat dan didikan biasanya kita terima dari orang tua kita. Yang kedua, dari guru kamu di sekolah. Yang ketiga, dari guru sekolah minggu. Bukan hanya itu aja, banyak. Dari mungkin kamu punya kakak, dari kakak kamu. Mungkin kamu punya abang, dari abang kamu. Setiap hari nasihat-nasihat didikan itu ada. Setiap hari, setiap menit. Ketika kamu di rumah, ketika kamu di sekolah, berjumpa dengan guru kamu. Walaupun dalam kondisi Zoom, ya kan, daring. Tapi selalu ada nasihat. Ketika kamu sekolah minggu, walaupun dalam daring, sekolah minggu bergereja, selalu ada nasihat. Apa nasihat-nasihat dari orang tua selama ini yang kamu dapatkan? Apa nasihat-nasihat dari guru yang kamu dapatkan? Apa nasihat yang dari guru sekolah minggu? Apakah nasihat itu hanya kamu dengar, terakhir keluar dari telinga kiri, ketika mendengar dari telinga kanan, keluar berlalu seperti itu aja? Atau ketika kamu dinasehati, kamu menggerutu dalam hati kamu, memang gak keluar dari mulutnya, tapi menggerutu, artinya kamu melawan dalam hati kamu. Ingatlah nak, memang orang tua kamu tidak tahu apa jawaban kamu ketika dinasehati. Guru kamu tidak tahu, guru sekolah minggu kamu tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu apa isi hati kamu. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kamu dinasihati orang tua kamu, jangan kamu menggerutu. Misalnya, ayo nak belajar,
kerjakan PR kamu. Apa kamu bilang dengan orang tua kamu dalam hati? Cerewet kali mama kini, cerewet kali bapak kini. Terus belajar, terus belajar. Seperti itu dalam hati kamu. Itu namanya menggerutu, melawan kepada orang tua. Ketika kamu ke sekolah atau belajar Zoom, ditanya guru, mana PR kamu? Diam. Sudah siap PR-nya nak? Cerewet kali pun Miss Tehin ini. Kamu bilang seperti itu. Miss Tehin bilang, nak kalau Zoom itu jangan gerasak gerusuk. Kamu bilang seperti ini. Miss Tehin ini cerewet kali lah. Cerewet aja terus. Ketika kamu tidak mengeluarkan, tapi ada di hati kamu gerutu-gerutu itu, di situ kamu melawan dengan guru kamu. Ketika guru sekolah minggu kamu mengatakan, iya hari ini tugas kita apa? Tugas kita adalah membaca Mazmur 1, pasal 1. Dibaca ya nak, kata guru sekolah minggunya. Hebat kali guru sekolah minggu ini, selalu membaca Alkitab terus. Jadi ingatlah, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, dengarkanlah nasihat. Jadi ketika orang tua kamu menyuruh yang baik, ketika guru kamu mengingatkan PR kamu, mengingatkan supaya kamu belajar lebih sungguh-sungguh lagi, tepat datang, tepat join, ikut Zoom. Tidak harus di WA, tidak harus di chat, tidak harus di telepon, baru ikut Zoom. Jangan seperti itu. Jadi orang yang mendengarkan nasihat dan menerima didikan, dia akan berhasil. Berhasil, tidak sekarang keberhasilan itu kamu petik, tapi yang akan datang. Masa depan, cita-cita kamu. Karena anak yang tidak mendengar nasihat dan didikan tidak akan sukses di masa depan. Tapi apa yang terjadi? Coba dulu kita lihat apa yang terjadi. Coba dulu kamu renungkan apa yang terjadi dengan diri kamu. Selama ini di saat belajar Zoom, semua fasilitas diberikan orang tua kamu. Diberikan handphone, dibelikan laptop lagi. Coba kamu pikirkan nak, bukan karena orang tua kamu banyak duit, semuanya itu diberikan sama kamu. Semuanya itu disediakan bukan karena banyak duit nak. Tapi itulah zaman sekarang. Karena kondisi bangsa kita akhirnya harus dilengkapi. Saya ajak orang tua, saya lengkapi punya anak saya. Baik itu laptop maupun HP satu-satu, coba kamu bayangkan. Begitu baiknya lah orang tua kamu. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak yang melawan. Ketika dibilang, ayo nak kerjakan PR kamu, ntar lagi ya ma, tunggu ya sebentar lagi ya. Saya lihat dulu ini Google Classroom saya, kayaknya ada ini tugas dari Miss Tein. Saya lihat dulu ya ma ya, ini WA, ada tugas dari Pak David. Kamu bilang, rupanya apa yang kamu kerjakan? Main game online. Ingat, Tuhan melihat apa yang kamu lakukan. Coba dulu kamu pikirkan, ketika kamu seperti itu, siapa yang sedih? Orang tua kamu sedih. Tuhan Yesus paling sedih. Saya seringkali mengingatkan anak saya, jangan kamu buat handphone itu untuk bermain game. Pergunakan handphone itu untuk belajar. Daripada kamu bermain game, baca Alkitab. Saya selalu bilang seperti itu. Atau kamu dengarkan firman Tuhan yang online. Miss Tein selalu bilang seperti itu nak. Jadi seolah-olah Miss Tein itu kayak polisi ya. Setiap hari, iya kan? Jangan seperti itu, ingat nak. Tuhan melihat apa yang kamu lakukan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dengarkanlah nasihat orang tua kamu. Dengarkanlah nasihat guru kamu. Jangan gurunya merepet asal Zoom. Mana PR kamu? Belum siap Miss. Lupa Miss. Mana tugas kamu? Belum saya kerjain Miss. Atau lupa saya mengirimnya Miss ke Google Classroom. Kenapa lupa? Karena kebanyakan main handphone, main game. Anak-anak sekarang itulah yang terjadi saat ini. Itulah yang terjadi saat ini. Banyak anak-anak menghiraukan nasihat orang tuanya. Banyak anak-anak tidak mendengar
nasihat gurunya, tidak mendengar nasihat guru sekolah minggu. Akhirnya banyaklah anak-anak itu rusak. Tidak tercapai cita-citanya. Masa depannya tidak akan tercapai kalau orang seperti itu. Jadi Mistein harapkan kalau ada masih di sekolah Betani ini seperti itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kamu. Kamu harus berubah. Seperti lagu kita tadi. Taat, berbuat baik, bijaksana menggunakan HP. Mungkin kelas 1, kelas 2 harus dikontrol orang tuanya. Kelas 4, 5, 6 harus bijak. Tidak mungkin orang tua kamu setiap jam mengontrol kamu. Setiap menit, setiap detik. Bukan itu aja kerjanya kan? Jadi mulai hari ini nak sadarlah kamu. Bertobatlah kamu. Kalau kamu selama ini tidak mendengarkan nasihat orang tua kamu, tidak mendengarkan nasihat guru kamu, dan tidak mendengarkan nasihat guru sekolah minggu, jangan kamu menggerutu. Anak-anak yang suka menggerutu dari anak-anak sampai nanti kamu dewasa, sampai tua seperti itu. Jadi ketika kamu dinasihati orang tua kamu, laksanakan. Jangan ketika nasihati, ya tunggu ya ma, kerjakan PR kamu nak, iya ntar lagi ya ma, 1 jam lagi, 5 menit lagi, atau 10 menit lagi. Gitu anak-anak semua. Rupanya gak dikerjakan. Harus ada di samping orang tuanya, baru dikerjakan. Itu namanya anak yang tidak mendengar nasihat dan tidak mau menerima didikan dari orang tua. Jadi anak yang seperti itu tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Karena anak yang mendengarkan nasihat dan menerima didikan, itulah anak yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Pasti kamu suka ya. Pasti anak-anak sekolah Betani ini suka kalau disenangi Tuhan Yesus. Atau kamu suka disenangi iblis? Pilih. Atau kamu suka yang pertama disenangi Tuhan Yesus, yang kedua kamu suka disenangi iblis? Kalau anak-anak yang suka disenangi Tuhan Yesus adalah anak-anak yang mendengarkan nasihat dan menerima didikan. Tapi anak-anak yang suka disenangi oleh iblis, abaikan, gerutu di dalam hati kamu. Ketika orang tua kamu menasihati, guru kamu menasihati, guru sekolah minggu, lawan aja dalam hati kamu. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Saya sebagai guru maupun saya sebagai orang tua dengan kondisi saat ini, sebenarnya saya bergumul. Tapi saya yakin suatu saat anak-anak Betani akan berubah. Dan anak-anak Betani yang sudah mendengarkan nasihat orang tuanya luar biasa. Dan anak-anak Betani yang belum mendengarkan orang tuanya selama ini nasihat orang tuanya, berubahlah kamu. Supaya nanti di masa depan kamu akan berhasil. Kamu menjadi bijak, kamu menjadi baik, kamu menjadi disenangi orang tua. Terlebih-lebih disenangi oleh Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan hidup kita yang utama. Ketika Tuhan Yesus senang, apapun yang kamu minta, apapun yang kerinduanmu, Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa-doamu. Tapi sebaliknya, jikalau kamu tidak taat dan tidak mendengarkan nasihat orang tua kamu, dan juga Tuhan Yesus tidak suka dengan kamu, kamu tidak akan bijak, kamu tidak akan berhasil. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Ya, ada cerita Mistein. Ini seorang anak, dia masih duduk di SD. Oke? Tahu kamu apa yang dia anak yang tidak mendengarkan nasihat. Coba kamu dengarkan. Anak yang tidak mendengarkan nasihat ini apa akibatnya? Pasti ada ya. Jadi ini kita tahu ya, cuaca saat ini begitu panas sekali. Panas, maunya kita minum es ya kan. Kalau boleh kita masuk kulkas ya kan nak, tapi nggak mungkin ya kan. Rupanya anak ini dia duduk di kelas 3 SD. Mistein nggak tahu dia SD mana, dia SD Betani, tadi mana saya kurang tahu. Yang penting dia kelas 3 SD, namanya si Lulu. Berarti kan kalau Lulu namanya perempuan kan nak? Iya, namanya Lulu. Pada suatu hari ini udara sangat panas sekali. Dia pun kepanasan, gerah.
dia pun bingung apa yang dia lakukan, gak tahu. Aduh, gerah kali, apa yang saya lakukan? Dia bingung. Terakhir dia pergi ke ruang tamu. Udah tahu kamu apa dilakukannya? Dihidupkannya kipas. Udah? Dihidupkannya kipas ini, sekencang-kencangnya dihidupkannya. Wow, dia segar sekali. Dia bilang, aduh segar, enak katanya gitu. Rupanya tiba-tiba lewat orang tuanya, mamanya. Lulu, jangan kencang-kencang nak kipasnya, nanti kamu masuk angin. Kata orang tua, apa dia bilang? Cerewet kali mama ini. Dia menggerutu di hatinya. Cerewet kali mama ini, seperti ini aja pun dilarang. Terakhir apa nak? Dimatikan. Tadi dia sudah melawan orang tuanya, tapi dimatikannya juga kipas itu kan, seperti itu kan. Sudah salah dia yang pertama, tapi dilakukan. Dimatikannya kipasnya. Terakhir dia pergi lagi ke belakang. Saking panasnya kan, dia nggak bisa hidupkan kipas, dimarahi, pergi dia ke belakang dia jalan pelan-pelan. Tahu apa yang dilakukannya? Dia membuka kulkas. Oh, dia ingat, rupanya di kulkas mereka ada es krim. Wow, luar biasa kali pikirnya. Rupanya es krim ini banyak. Coba kamu bayangkan es krim di panas hari yang terik, udah keringatan, dia membuka kulkas, mengendap-endap dia buka kulkas itu. Diambilnya es krim itu. Udah, apa yang dilakukan? Dimakannya es krim sampai habis. Coba bayangkan dulu tempatnya yang besar, tupperware besar itu. Dimakannya. Rupanya tiba-tiba sudah mau habis es krimnya ini. Lewatlah bapaknya. Apa kata papanya? Lulu, kamu kenapa makan es krim banyak-banyak? Ini kan cuaca tidak bagus nak. Tinggal sedikit lagi es krimnya itu. Terakhir karena dilarang, dia pun menyimpan. Dia udah menggerutu. Cerewet kali bapak ini. Masakan minum es aja tidak bisa. Makan es krim saja saya tidak bisa. Udah, sudah melawan dia. Disimpannya es krim itu lagi. Udah, pergilah dia. Suatu malam, ketika malam apa yang terjadi? Tidurlah semua mereka. Mereka tidur satu keluarga. Apa yang terjadi? Tengah malam, si Lulu, dia merintih kesakitan. Aduh, sakit leher saya, katanya. Datanglah mamanya ke kamarnya. Kenapa kamu Lulu? Iya ma, ini tenggorokan saya sakit. Oh makanya nak, katanya mamanya. Kalau orang tua melarang, jangan makan es di terik matahari yang sangat panas. Harus dilaksanakan, didengar. Kata, iya ma, aduh pedih kali tenggorokan saya, sakit tenggorokan saya. Kata, dia sudah menjerit-jerit, coba kamu bayangkan. Dia menjerit-jerit kesakitan, rupanya dia sakit radang tenggorokan. Udah, besok paginya dibawalah dia ke dokter. Memang iya, betul kata mamanya, sakit radang tenggorokan. Dikasih dokterlah obat. Udah, pulanglah mereka dari rumah sakit. Sampai di rumah dia pun minta maaf kepada orang tuanya. Dia minta maaf, dia menyalam orang tuanya, kedua orang tuanya, dipeluknya, diciumnya. Dia berjanji akan mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang tidak mendengarkan nasihat ada akibatnya. Itulah tadi si Lulu tadi. Tapi ketika dia sudah kena sakit penyakit, akhirnya dia berubah. Memang banyak manusia sekarang seperti itu ya. Ketika dia sudah kena sakit penyakit atau dia kena hukuman, baru dia berubah. Kalau tidak dihukum gurunya, tidak dihukum guru sekolah minggunya, tidak dihukum mamanya, dia tidak akan berubah. Tapi ada juga orang seperti ini, dihukum tidak berubah-berubah. Coba kamu bayangkan, nggak pusing kepala ya? Saya sebagai orang tua pun pusing. Apalagi saya sebagai guru ya kan, apalagi ngajar pusing kepala. Kalau tadi di samping saya siswa saya yang melawan, bisa saya tokok kepalanya, iya kan? Itu nak, banyak anak-anak dinasehati, udah kena akibatnya tidak berubah. Ada juga anak-anak sudah dinasehati, dia berubah. Itu bagus, luar biasa. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi anak-anak semua, sekali lagi mari kita membaca Amsal 19 ayat 20. Saya membaca, kamu renungkan firman ini baik-baik. Kamu hayati, renungkan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak
di masa depan. Jadi dengarkanlah, tidak boleh tidak, harus dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya menjadi bijak di masa depan. Anak yang mendengar nasihat dan terima didikan, dia menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, terlebih-lebih yang paling utama, anak yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Anak yang dicintai Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita yang utama. Ketika kita sudah dicintai Tuhan Yesus, kita pasti senang. Jadi firman Tuhan hari ini itulah mengingatkan kita untuk pagi ini. Marilah kita bersama-sama, marilah anak-anak sekolah Betani mendengarkan nasihat dan menerima didikan baik dari orang tua, baik dari guru maupun guru sekolah minggu. Supaya kita disenangi oleh Tuhan dan menjadi bijak di masa depan. Oke, terima kasih anak-anak semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Untuk kami boleh diajarkan untuk mendengarkan, menuruti dan mentaati nasihat dan perintah, supaya kami menjadi anak yang bijak di masa depan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk anak-anak kami semua Tuhan di sekolah Betani. Dari mulai TK, SD dan SMP, mari Tuhan jamah mereka Tuhan. Kalau masih ada Tuhan mereka menjadi anak-anak yang tidak mau mendengar nasihat, hari ini kami rindu Roh Kudus menjamah mereka Tuhan. Memberikan pengertian kepada mereka, untuk mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Supaya nasihat dan didikan itu mereka boleh dengar dan taati di dalam hidupnya. Tuhan berkatilah semua anak-anak kami Tuhan. Dari mulai TK, SMP, bahkan itu SD, berkati Tuhan jamah mereka Tuhan. Kalau dengan kekuatan kami mereka tidak akan berubah, tetapi dengan firman Tuhan yang hidup, dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, mereka akan berubah menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak kami, supaya mereka rindu setiap hari Jumat mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kondisi di rumah saat ini Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus, tolonglah Roh Kudus. Kami juga berdoa buat orang tua anak didik kami yang mendukung mereka Tuhan, yang mendukung setiap kebutuhan mereka, membantu mereka, mengingatkan mereka untuk mengikuti ibadah setiap hari Jumat. Tuhan menolong setiap orang tuanya. Berkati juga kami guru-guru Tuhan, mempersiapkan kami, mempersiapkan pelayanan kami, baik itu WL, bahkan itu pemusik, bahkan itu pengkhotbah, baik itu semuanya yang mengambil bagian. Tuhan siapkan kami, berikan kami kerinduan Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Biarlah kami tidak memandang manusia, tetapi kami memandang Tuhan yang hidup, yang terus memberkati hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita. Siapa yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Iya, jadi firman Tuhan hari ini tertulis di mana? Iya, Amsal 19 ayat 20. Bunyinya apa? Siapa yang ingat? Iya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Siapa menjadi orang bijak yang diberkati Tuhan? Iya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji nama Tuhan. Ya, kebenaran firman yang menuntun setiap kita dan pujian setiap persembahan kita, biar kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau ku nantikan,
yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa syafaat, mari kita ambil sikap berdoa dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini. Hari yang indah kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami telah menaikkan pujian pengagungan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, ampuni kami Bapa. Sehingga Tuhan doa-doa kami tidak terhalang kepada Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menyendengkan telinga-Mu bagi kami. Dan Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami minta tolong. Karena kami tahu orang yang berseru siang dan malam akan Engkau benarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menaikkan doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjawab kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami Tuhan. Yang sampai saat ini masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan berkati anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah sukacita yang baru Tuhan taruhkan bagi anak-anak kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin mereka lelah, mungkin mereka bosan. Tetapi biarlah Engkau yang menolong mereka. Sehingga Tuhan tetap mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan maksimal dari rumah. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja menuntun, memberikan sukacita penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mengerti Tuhan akan kondisi keadaan yang terjadi sekarang ini. Tetapi biarlah mereka senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka terus Tuhan terbeban untuk boleh memberikan yang terbaik lewat pelajaran, lewat setiap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan, bila mana ada di antara anak-anak kami yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Dan biarlah Tuhan senantiasa mereka menaruhkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Karena senantiasa Engkau ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat orang tua mereka yang saat ini Bapa mungkin sedang lemah, mungkin sedang bosan Tuhan di dalam mendampingi anak-anak mereka. Tuhan kami tahu Bapa mungkin mereka begitu repot Tuhan Yesus untuk boleh mendampingi anak-anak mereka. Tetapi Tuhan kami mau pertaruhkan mereka ke tangan Tuhan. Mari Engkau yang memberikan kesehatan, mari Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka terus dimampukan Tuhan dalam membimbing anak-anak mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan pengajaran yang boleh kami berikan dari sekolah boleh Tuhan selaras Tuhan. Karena orang tua mereka juga senantiasa menolong mereka Tuhan dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Bila mana Tuhan saat ini ada di antara keluarga anak-anak kami Bapa yang ekonominya lemah, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan. Sehingga mereka tidak berkekurangan, tetapi semuanya berkecukupan ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat guru-guru sekolah Betani. Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya terus Engkau yang menyertai semua guru yang ada di sekolah Betani ini Tuhan. Kami mau serahkan segenap kehidupan kami ke tangan Tuhan. Mari Engkau yang menolong kami Tuhan di dalam setiap kelemahan kami. Kami tahu Engkau sempurna. Engkau bekerja Tuhan Yesus. Pelihara kami Tuhan dari kesehatan kami. Pelihara kami dari mata pencarian kami. Sehingga tidak ada yang berkekurangan Tuhan. Tetapi semuanya berkecukupan, semuanya bersukacita bahkan akan menjadi berkat. Kami berdoa buat setiap kepala sekolah kami di SD, di TK, bahkan di SMP Tuhan kami mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan memimpin setiap guru-guru dengan takut akan Tuhan. Berdoa setiap anak-anak-Mu Bapa yang mengambil bagian di sekolah ini, administrasi, cleaning service, security. Kami mau serahkan mereka ke tangan Tuhan, berkati juga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa buat kota kami, kota Medan. Buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah ada mengalir Tuhan bagi bangsa kami. Sehingga kami Tuhan boleh dengan aman, dengan nyaman memuji Tuhan di bangsa kami ini. Berkati pemerintahan kami Tuhan yang ada di pusat dan di daerah. Biarlah kiranya Tuhan mereka Engkau berikan ide-ide yang baru dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa kami ini Bapa. Sehingga Tuhan semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dari bangsa kami ini juga Tuhan yang memuji memuliakan Tuhan. Semakin banyak mulut yang mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama-Mu akan ditinggikan dari bangsa kami. Nama-Mu akan dipermuliakan dari bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pelayanan setiap hamba-hamba-Mu hari ini. Berkatilah Tuhan setiap hamba-Mu yang
Tuhan yang boleh kami terima hari ini bersama dengan anak-anak kami. Biarlah Tuhan firman itu boleh terngiang-ngiang di telinga kami, dan biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bukan saja Tuhan sebagai pendengar, tetapi kami pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang taat. Biarlah Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat Tuhan kepada orang tua mereka Tuhan, terutama kepada Tuhan. Semuanya kami Tuhan menjadi orang yang dengar-dengaran, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus itu yang menyertai kita. Saat ini Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat anak-anak kami yang telah mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Dadah.